Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, wa qillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh, tujuan utama diperintahkan berpakaian itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif, dihadapkan kepada kenyataan suasana ekonomi nggak menunjang, orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul, disingkirkan rasa malu. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyat. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Budaya malu di segala strata sekarang ini menipis, dan itu tentu berangkat dari kualitas keimanan. Ini yang perlu dipompa ke permukaan. Dan dilematis memang sering terjadi. Satu contoh, pada satu sisi kita menggalakkan proyek pariwisata, it's okay, kita perlu devisa. Tapi pada sisi lain kita harus menjaga nilai-nilai luhur dari budaya bangsa kita. Jangan sampai kemasukan wisata mancanegara, lalu budaya mereka yang tidak sesuai juga ikut kita serap. Boleh masuk ke Indonesia, pakaian seenaknya, dia mau udah pantas aja udah. Menipisnya budaya malu. Ada standar bahwa mode, hal kedua, merek apalagi. Yang pertama itu menutup aurat, dari sisi berpakaian. Kalau anak-anak kita diracuni oleh yang namanya mode, diracuni oleh yang namanya merek, dia akan terbuai hidup dalam alam kepalsuan. Al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman. Dan malu yang tertinggi, kalau sudah punya malu kepada Allah, itu puncak. Oleh sebab itu, budaya malu merupakan bagian daripada iman. Orang yang sedikit rasa malunya bisa lepas kontrol. Kalau dia sudah lepas kontrol, dia bisa melakukan hal-hal yang merusak amal perbuatannya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, yang bisa menghancurkan amal kita, watulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angannya. Hidup dalam bayangan, kakinya tercabut dari alam realitas. Terlalu panjang angan-angan, hidup cuma nunggu keajaiban. Orang sudah kemana-mana, dia masih anteng, jikalau andai kata wama misal. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja.
terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan, hidup di alam bayangan, terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember, buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Kalau memang makom kita masih harus berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah, itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Toh prinsip modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Inilah kita, dan inilah yang harus kita lakukan. Hidup ini kenyataan, hadapilah secara nyata. Perkara Allah mau membuat yang lain, itu hak prerogatif Allah, bukan urusan. Yang terakhir saudara, yang keenam yang bisa menghancurkan amal kita, wa zalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak sanggup dihentikan. Zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, atau zalim kepada diri sendiri. Ada orang zalim kepada Allah. Begini banyak nikmat yang diberikan Allah, gak sanggup dah kita ngitungnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nikmat gak pernah berhenti. Belum pernah nikmat Allah berhenti. Begini banyak nikmat yang diberikan, dan Allah cuma minta satu, syukuri nikmat. Kalau kamu syukuri, aku tambah. Kalau kamu ingkar, asal tahu saja azabku itu pedih, kata Allah. Orang yang zalim kepada Allah, orang yang tiap hari memakan nikmat Allah tapi enggak pernah mensyukurinya. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan nikmat Tuhanmu tapi enggak pernah kamu bersyukur kepada. Itu zalim kepada Allah. Dan yang banyak tidak kita sadari, zalim kepada diri sendiri, membiarkan diri hanyut dalam munkarat dan tanpa ada usaha untuk menghentikan. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan diri kita terus menerus kalau bukan diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kalau bukan kemauan kita yang tinggi untuk menyelamatkan. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling mulia, bi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang sekomplit, seindah, secantik manusia. Ini harus dijaga. Jangan posisi yang sudah tinggi ini kita rendahkan sendiri. Fi ahsani taqwim posisi kita, tapi kita rendahkan, kita kembali asfala safilin, posisi yang paling rendah, kita zalimi diri kita sendiri. Karena itu, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri sendiri, akarnya sama, mendatangkan kerugian dan bisa merusak amal yang sudah kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha. Pada satu sisi kita melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang seharusnya, tapi pada sisi lain kita menjaga nilai-nilai ibadah, jangan sampai hancur oleh perbuatan kita sendiri. Sekianlah jumpa kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.